Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini tidak pembacaan puisi yang akan saya lakukan, tapi akan membaca satu cerita nyata, cerita tentang diri saya sendiri. Seperti yang kalian lihat, ada status yang repost tanggal 1 Agustus 2019. Sejarah bibir membeli. Aku harus tertawa menjelaskan tentang bibirku yang membeli, walaupun sebenarnya sangat tidak lucu, tapi justru mengharu biru. Sungguh bibir membleku tercipta tidak sejak bayi, namun mewujud saat usiaku masih kanak-kanak. Persisnya sejak kapan dan di usia berapa bibirku menjadi membeli, aku lupa. Tapi yang masih aku ingat adalah TKP-nya, tempat kejadian perkaranya dan peristiwanya. Kawan-kawanku yang bermain saat itu pun tidak aku ingat. Sengaja aku tidak mengingatnya agar tidak tercipta dendam di hatiku. Saat itu aku masih bermain cukum. Permainan ini sudah tidak aku lihat lagi sekarang. Dapat dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Cukum harus genap dan tidak dibatasi berapa jumlah paling banyak pesertanya. Aturannya adalah ada 2 benteng dengan lebar 1 hingga 2 meter. Antar benteng berjarak lebih kurang 100 meter. Dibutuhkan lari yang kencang untuk memenangkan permainan ini, dengan hanya mengejar lawannya lalu menjawil kawannya. Maka resmilah sang musuh menjadi tawanan. Pemenangnya adalah apabila anggota benteng tertawan semua oleh benteng rival. Tapi tawanan bisa dibebaskan kalau dijawil oleh kawan satu benteng. Penjara dalam tanda kutip bagi kawan adalah berbaris dan berderet di depan benteng dengan jarak seukuran gerakan split masing-masing tawanan. Tawanan terakhir tentu saja akan lebih dekat dengan bentengnya sendiri. Barangkali terlalu rumit penjelasanku tentang cukum ini. Kalau tidak paham ya tidak usah terlalu dipikirkan dan harus paham. Intinya saat itu aku sedang mengejar kawanku dari benteng musuh. Naas bagiku. Sedang asyik-asyiknya aku mengejar lawan, kakiku tersandung batu dan jatuhlah aku. Sialnya, posisi jatuhku sungguh miris. Bibirku menjadi urutan pertama dalam pendaratan ke bumi, dalam tanda kutip, dan tepat mendarat di batu yang cadas. Kalahlah bibirku dan akhirnya berdarah-darah. Terang aku menangis karena luka di bibirku. Aku pulang dan langsung diobati ibuku. Terapi ibuku adalah awu anget atau abu hangat sisa pembakaran kayu bakar. Dibungkus dengan seikat kain dan ditunyul-tunyulkan atau ditempel-tempelkan tepat di bibirku yang berdarah. Semakin keraslah tangisku. Tapi tidak berapa lama berangsur-angsur semakin berkurang rasa sakitku. Setelah sembuh dalam beberapa hari, ternyata bibirku tidak kembali ke ukuran semula, alias lebih besar dari ukuran semula. Jadilah bibirku sekarang menjadi bibir membeli. Inilah sejarah bibir membeli. Hehehe. Ya begitulah kira-kira. Ini ada komentar dari Bu Erni dan Bejo Waluyo, Cenik, Siti Maruya, Sandi Mulyawan. Saya buka ya. Ada serius bang. Ya ini tanggapannya bisa dilihat. Kemudian ada dari Bejo Waluyo sampai semuanya. Ya begitulah dari Bejo ya. Cenik itu Nur Aini ya. Nah ini bisa dilihat. Kapan ceritanya nih kalian sayanya? Bianya pak, kayaknya orang kelas itu kelas songo pak. Waduh, yo rupanya nih kelas wis pernah yo. Tak putar ulang nih kelas-kelas saya gini. Nah, kayak bisa dilihat. Mungkin buku ya nih. Pantas lah nih Cenik. Halo nih, apa kabar? Ini tak gawe YouTube. Siti Marwiyah ki alumni. Komentarnya ini. Oke.
Oke, wis ya. Oke, wis. Sandi Mulyawan niki penonton saya waktu saya di radio. Saya pernah magang lebih kurang 3 bulan, hampir 4 bulan, 3 bulan, kurang 4 bulan, 4 bulan kurang sedikit di radio Amarta Sakti. Dulu di radio Amarta Sakti. Sekarang radionya namanya Rasika FM. Saat itu saya diminta untuk jadi Gatot Kaca dengan membawa tas belanja plastik itu ya, ibu-ibu yang tas belanja plastik itu yang bisa dibawa itu, kemudian saya buat untuk Gatot Kacaan. Saya menjadi pelawak di situ. Ada di lapangan Rawayoso saat itu syuting, bukan syuting ya, tampilannya Mas Joko dulu, itu istilahnya Mas Joko yang saya minta jadi casting Gatot Kaca. Baksonya bakso idola, sekarang sudah jadi balai desa ya, atau bukan balai desa, itu apa itu, gedung apa itu, gedung desa lah ya. Di situ dulu ada bakso idola. Ya, demikian pembacaan cerita nyata dari saya. Semoga bisa menghibur kalian yang menonton channel YouTube ini atau Instagram saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.